Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amata wa ahya. Alhamdulillah alladzi amarana bittaqwa wa nahana 'anit tiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du. Para santri yang berbahagia dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Al-Quran adalah kalam yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala, diturunkan pada bulan yang mulia yakni bulan Ramadan, pada malam yang mulia yaitu malam Qadar atau Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Al-ayah. Puasa pada hari-hari tertentu itu yaitu pada bulan Ramadan, bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an ini berfungsi sebagai hudal linnas, hidayah bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelas dari hidayah yang ada, wal furqan, dan pembeda, pembatas antara yang hak dan yang batil, yang benar dari yang salah. Oleh karena itu sudah selayaknya di bulan suci Ramadan pada tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang, kita kaum muslimin, saya, antum semua, para santri, dan juga semua kaum muslimin, para pemirsa yang berada di rumah dan dimanapun berada, sama-sama untuk lebih dekat lagi dengan Al-Quran, banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Haratul Mukarramin rahimakumullah, para pemirsa dan para santri yang berbahagia, bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa berinteraksi atau bergaul dengan Al-Quran tidak lain adalah pertama meyakininya, meyakini Al-Quranul Karim, meyakini ayat-ayatnya, surat-suratnya, isi dan kandungannya yang berada di dalamnya. Yakin bahwa itu adalah firman Allah, wahyu Allah Subhanahu wa taala, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yakin bahwa akhbarnya atau khobarnya, kabarnya adalah benar, pasti, dan hukum-hukumnya adalah paling adil, hukum yang paling adil yang pernah ada. Yang kedua, bergaul dengan Al-Quran atau berinteraksi dengan Al-Quran adalah dengan membacanya, dengan terus-terus membaca Al-Quran. Terlebih pada bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, selayaknya kita lebih memperbanyak lagi bacaan kita kepada Al-Quran. Sayyidina Utsman bin Affan menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan satu hari satu kali hatam. Ada ulama-ulama yang menghatamkan Al-Quran dalam 3 hari. Ada juga yang dalam sepekan hatam, ada yang dalam 10 hari. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah menghatamkan Al-Quran selama Ramadan sebanyak 60 kali. Berarti sehari 2 kali hatam. Subhanallah. Mereka adalah teladan-teladan kita. Patutlah kita meneladani para leluhur kita, para ulama kita, para sahabat Nabi. Maka marilah kita di bulan yang mulia ini lebih dekat lagi kepada Al-Quran dengan senantiasa membacanya. Kemudian yang ketiga, berinteraksi dengan Al-Quran yakni dengan
memahami isi kandungannya, memahami isi kandungan Al-Quran. Selain mengimani, membacanya, juga kita perlu memahaminya, memahami kandungan yang ada dalam Quran. Karena Al-Quran adalah hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita manusia, agar perjalanan kita hidup di dunia ini selamat sampai tujuan di akhirat kelak, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka petunjuk itu harus kita pahami. Setelah dipahami, yang keempat, bergaul dengan Quran adalah melaksanakannya. Tidak cukup kita mengimani Quran, membacanya, memahaminya, tapi kita tidak mau atau bahkan enggan melaksanakan ajarannya, kandungannya. Na'udzubillah min dzalik. Wahai para santri yang berbahagia dan para pemirsa rahimakumullah, maka di bulan Ramadan ini mari kita berupaya sekuat tenaga untuk lebih dekat lagi dengan Al-Quran, dengan lebih mengimani Al-Quran, membacanya berulang-ulang kali dengan tadarus kita baik di masjid maupun di rumah, kemudian berusaha memahami isinya, dan yang terpenting adalah menerapkan atau menjalankan isi kandungannya. Semoga puasa kita pada Ramadan kali ini dan ibadah Ramadan kita pada umumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa jami'a ibadatina wa tamim taksirona ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.